Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang matematika untuk kelas Bintara dan Polri ya, Bintara Polri. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas bilangan berpangkat dulu. Yang pertama adalah bentuk sederhana dari A pangkat 5, B pangkat 2, pangkat 3, per A pangkat min 1, B pangkat 2. Baik, kita masih ingat ya, kalau ada bilangan yang berpangkat dikalikan, maka pangkatnya ditambahkan ya. Kalau ada bilangan berpangkat yang dibagikan, maka pangkatnya dikurangi. Kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikalikan. Oke, beranjak dari sifat ini, kita akan jabarkan yang ini. Jadi A pangkat 5 dikali B pangkat 2 kali 3 jadi B pangkat 6 dibagi dengan A pangkat min 1 dikali B pangkat 2. Sama dengan, kalau misalnya kita tadi ini dibagi ya, berarti banyak dikurang. Berarti A pangkat 5 dikurang min 1 dikali B pangkat 6 kurang 2. Sehingga 5 dikurang min 1 adalah 6. Berarti A pangkat 6 kali B pangkat 4. Maka jawaban yang paling benar adalah dodol. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Ada sifat bilangan berpangkat yang seperti ini ya. Kalau A per B pangkat minus M, itu bisa kita buat menjadi B per A tapi berubah pangkat positif menjadinya. Beranjak dari situ, kita coba balikkan aja langsung karena ini pangkat negatif ya. Maka 32 P pangkat 2 kali Q pangkat min 1 kali R pangkat 6 dibagi 4 kali P pangkat min 1 Q pangkat 2 R pangkat 3. Pangkat jadi 1 ya, awalnya tadi positif ya. Baik, 32 karena ini pangkat 1 enggak ada masalah ya, 32 bagi 4 8 ya. Terus P 2 dikurang min 1 berarti 2 tambah 1 atau P pangkat 3. Q min 1 kurang 2 berarti min 3. R pangkat 6 bagi R pangkat 3 berarti R pangkat 3. Maka dilihat dari pilihan yang cocok adalah ayam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Diketahui A sama dengan 32, B sama dengan 27. Pertama ini kita coret aja dulu nih. Hasilnya jadi 3 ya. Baru yang ini sendiri kita buat menjadi pangkat A sama dengan 32. 32 itu kita ketahui bersama adalah 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5, sedangkan B-nya sama dengan 3 pangkat 3. Oke, sehingga jawaban ini jadi begini. A-nya tadi adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkat dengan 1/5 lagi. Dikali, tadi ini tinggal 3 ya. 3 kali. B-nya adalah 3 pangkat 3. Oke. Pangkat lagi dengan minus 1/3. Sehingga ini kita coret aja pangkatnya ya. Ini kita coret aja pangkatnya. Ini kita coret tapi masih ada minnya ya. Sehingga nanti hasilnya menjadi 2 kali 3 kali 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu artinya adalah 1/3. Maka ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret. Maka hasilnya menjadi 2. Hasilnya menjadi 2. Maka pilihan yang paling tepat adalah bola. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ini namanya persamaan bilangan berpangkat. Jadi kalau persamaan bilangan berpangkat, usahakan yang dipangkatkan itu sama. Kita ketahui bersama 4 sama 32 itu adalah perpangkatan dari 2. Berarti ini jadi 2 pangkat 2
pangkat lagi dengan asalnya 2x tambah 3 sama dengan sementara dengan 32 itu adalah 2 pangkat 5 pangkat x tambah 2. Kalau yang dipangkatkan sudah sama, itu boleh kita coret. Nah, kita coret aja ya. Coret. Tinggal kita operasikan pangkatnya. Oke. Jadi 2 kali 2x jadi 4x ditambah 2 kali 3, 6 sama dengan 5 kali x, 5x, 5 kali 2 jadi 10. Sehingga 4x dikurang 5x sama dengan 10 dikurang 6. 4x kurang 5x ya min x ya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan minus 4. Maka jawaban yang paling tepat adalah bola. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami bersama ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Kita ketahui bersama akar A dikali akar B itu sama dengan akar AB. Jadi kalau akar A dikali akar A itu hasilnya adalah akar dari A kuadrat sama dengan akar A dikuadratkan sama dengan A. Jadi sama artinya kalau pertanyaan nanti akar 3 dikali akar 3. Gak usah panik, langsung aja kita buat jadi 3. Beranjak dari situ, kita buat yang dalam akar ini semuanya dalam bentuk salah satunya bilangan kuadrat. Misalnya 48 itu sama dengan 16 kali 3. 16 itu bilangan kuadrat ya. Dikurang 4 kali 27 itu adalah 9 dikali 3. Ditambah 2 kali 75 itu adalah 25 kali 3. Oke, akar 16 itu udah tahu ya, akar 9 tahu, akar 25 sudah tahu. Sehingga ini bisa kita buat menjadi 3 kali 4 akar 3 dikurang 4 kali 3 akar 3. Oke, ditambah 2 kali 5 akar 3. Sama dengan, 3 kali 4 yaitu 12 ya. 12 akar 3 dikurang 12 akar 3 ditambah 10 akar 3. Karena 12 akar 3 dan 12 akar 3 ada, ini kita coret aja ya. Tinggallah menjadi hasilnya adalah 10 akar 3 ya. 10 akar 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah entok. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal ini. Selanjutnya kita masuk lagi ke soal yang ke-6 sampai ke-10. Soal ke-6 sampai ke-10. Ini kita masuk ke merasionalkan akar ya. Jadi ada baiknya kita ingat lagi bahwa akar A ditambah akar B. Oke, akar A tambah akar B tambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B, hasilnya adalah A dikurang B. Baik, jadi kita akan buat soal ini menjadi dalam bentuk akar 6 per, ini tadi kita buat dulu ya. Ini rumusnya yang perlu kita ingat. Terus 6, 3 itu adalah akar 9, jadi kita buat akar 9 dikurang akar 6. Supaya hilang akar di penyebutnya, itu kita kali sekawan ya. Kali sekawan aja, berarti dikali dengan akar 9. Kalau dia sekawan itu sama tapi beda tanda di luar. Tambah akar 6 per akar 9 ditambah akar 6. Dah, sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 6 tetap dikali akar 9 ditambah akar 6 dibagi yang bawahnya ini tadi mengikuti rumus yang baru kita buat. Berarti akar 9 kurang akar 6 dikali akar 9 tambah akar 6 adalah 9 dikurang 6. Dah? Sehingga bisa kita buat menjadi 6. Akar 9 tadi 3 ya. 3 ditambah akar 6 per 9 kurang 6 itu kan
3 ya. Oke. Sehingga ini bisa kita coret lagi. Ini kita coret jadi 2 ya. Baik. Sehingga nanti 2 kali 3 6, 2 kali akar 6 berarti 2 akar 6. Maka jawaban yang paling tepat untuk ini adalah entok. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan metode yang sama dengan di nomor 7 ini adalah ini dikali langsung aja kali sekawannya. Sekawan dari ini jadi kurang ya, akar 12 dikurang akar 8 dibagi dengan akar 12 dikurang akar 8. Oke, kita kalikan seperti yang di atas ya. Yang di atas tadi. Jadi 2 kali yang di atas tetap 2 kali akar 12 dikurang akar 8 dibagi akar A tambah akar B dikali akar A kurang akar B adalah A kurang B. Jadi tinggal kita hilangkan akarnya 12 kurang 8. Nah, kita ketahui bersama 12 itu adalah 4 kali 3. Oke, jadi nanti 4 kali 3 dikurang sebentar 8 itu adalah 4 kali 2 dibagi dengan 4. Ini kita coret aja dulu. Ini 2 di bawah. Sehingga akar 4 itu adalah 2. Maka ini hasilnya menjadi 2 akar 3 dikurang akar 4 juga 2. 2 akar 2 per 2. Ini sama-sama kita bagi 2 semuanya. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Sehingga nanti hasilnya adalah hasilnya menjadi yang tertinggal akar 3 dikurang akar 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah bola. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Untuk mengerjakan soal seperti ini ada baiknya kita selesaikan dengan mengalihkan dengan KPK 2 dan 3 ya. Berarti 2 dan 3 KPK-nya 6. Berarti kali 6 semuanya. Kalau dikali 6 semuanya, nanti hasilnya menjadi 6 bagi 2 jadi 3. 3 buka kurung 2x tambah 4. Nah, selanjutnya tambah 2x kali 6 jadi 12x ya. 12x sama dengan 6 bagi 3 2 ya. Kali 2 jadi 4 kurang 6 bagi 2 3 buka kurung 4 dikurang x. Kita kalikan ke dalam. 3 kali 2x itu 6x tambah 12 tambah 12x sama dengan 4. Minus 3 kali 4 adalah minus 12. Minus 3 kali minus x adalah 3x ya. Kita sederhanakan dulu yang sejenis ini sama ini. Berarti 6 tambah 12 adalah 18x tambah 12 sama dengan 3x aja dulu. 3x. 4 dikurang 12 adalah min 8. Yang sejenis kita satukan 18x dikurang 3x sama dengan min 8 dikurang 12. Jadi kita peroleh hasilnya 15x sama dengan minus 20. X sama dengan minus 20 dibagi 15. Sama-sama dibagi 5 adalah minus 4/3. Maka pilihan yang paling tepat adalah ayam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 ini adalah persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi. Harga 2 celana dan 3 kemeja adalah 330.000, sedangkan 3 celana dan 4 kemeja harganya 465.000. Harga 2 celana 1 kemeja. Kita buat aja celana itu C. Berarti kita ganti dulu ya. Berarti dia gini, 2C ditambah 3 kemeja 330.000. Oke, nolnya gak usah diikut semua. Baru 3C ditambah 4K sama dengan 465.000. Oke, kita eliminasi salah satu. Yang paling sedikit koefisiennya adalah C. Jadi ini semuanya kita kali 3, ini kali 2. Sehingga setelah dikalikan nanti diperolehlah hasilnya nanti menjadi
9C ditambah, sorry, oke, 6, oke, 6C ditambah 9K sama dengan 990.000, baru 6C ditambah 8K sama dengan 930.000. Kita kurangkan, maka ini C-nya mati ya, maka tinggallah C kemejanya adalah 60.000. Kalau sudah dapat harga kemejanya, tinggal substitusikan ke salah satu. Tadi hasilnya adalah 2C ditambah 3K sama dengan 330.000. 2C ditambah 3, K-nya tadi 60. Jadi 3 kali 60 sama dengan 330.000. Oke, berarti 2C sama dengan 330 dikurang 180. 2C sama dengan 150. Karena yang ditanya adalah harga 2 celana 1 kemeja, jadi nggak usah dibagi ya. 2C ditambah, oke, yang ditanya adalah 2C ditambah dengan 1 kemeja. C-nya tadi 150.000, terus 150.000 dan kemejanya tadi 60.000. Oke, maka diperoleh hasilnya adalah 210.000. Oke, jawaban yang tepat adalah entok. Kita lanjut lagi ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan mengerjakannya sama dengan persamaan linear satu variabel. Bedanya mungkin di lambangnya aja. Ini 2x tambah 4 lebih kecil sama dengan 5x kurang 2, berarti yang sejenis kita satukan 2x dikurang 5x, oke, lebih kecil sama dengan min 2 dikurang 4. Berarti minus 3x lebih kecil sama dengan minus 6. Ini perlu hati-hati ya. Ketika variabelnya masih negatif, maka kita usahakan positif dulu kali negatif, kali minus 1 gitu ya. Kali min 1. Kalau dikali min 1, maka ini jadi 3x. Dan ketika dikali, lambangnya jadi berubah. Dari lebih kecil jadi lebih besar. Ini jadi 6 ya. Ini jadi 6. Berarti x lebih besar sama dengan 6/3. Oke, berarti x lebih besar sama dengan 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah cantik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat. Nah, terus katanya gini, salah satu akar dari persamaan kuadrat ini adalah 2. Kita ketahui akar itu artinya adalah akar, oke. Akar itu artinya adalah pembuat 0. Akar sama dengan pembuat 0. Artinya apa? Kalau disubstitusi hasilnya sama dengan 0. Beranjak dari pengertian akar itu, maka kita substitusikan x-nya 2. Berarti jadi 2 kuadrat ditambah a kali 2 dikurang 6 harusnya 0. Berarti 4 ditambah dengan 2a dikurang 6 sama dengan 0. 2a dikurang 2 sama dengan 0. 2a sama dengan 2, a sama dengan 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah cantik. Oke. Masih membahas tentang persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat punya akar-akar x1 dan x2. x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Oke. Kalau kalian masih ingat dulu rumus x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu bisa pakai ini, x1 tambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2, atau pakai ini jabaran dari yang di atas, kesimpulannya jadi gini, b kuadrat dikurang 2ac per a kuadrat. Ini boleh ya.
Jadi lebih simpel, langsung masukkan angka saja yang ini. Dah, beranjak dari situ kita buatlah sama dengan ini A-nya. Oke. Ini A-nya, ini A-nya, ini B, ini C. Oke. Berarti dia minus 4 kuadrat dikurang 2 kali 2, C-nya min 5 per per A kuadrat, berarti 2 kuadrat. Sama dengan minus 4 kuadrat itu kan dia 16 ya. Min pos min jadi tambah 2 kali 2 4 kali 5 20 dibagi dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 36/4 alias 9. Maka jawaban yang paling tepat adalah dodol. Nomor 13. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Oke. Ada baiknya kita ingat lagi akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, rumusnya X1 tambah X2 yaitu min B per A alias min 4 per 2 sama dengan 3. Dah, baru X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah min 3 per 2. Oke, ini tadi salah ya. Ini aturannya dia 2. Beranjak dari situ, akar barunya. Misalnya kita buat akar barunya apa namanya, oke? Akar baru. Kita buat akar barunya misalnya P sama dengan X1 tambah 2, Q-nya sama dengan X2 tambah 2. Oke. Jadi kita butuh untuk menentukan persamaan kuadrat itu, kita butuh tambah sama kali. P tambah Q sama dengan X1 tambah 2 ditambah X2 ditambah 2. Atau P tambah Q sama dengan X1 tambah X2 ditambah 2 tambah 2, 4. X1 tambah X2 tadi sudah kita cari ya, hasilnya 2 tambah 4. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya sekarang yang kali dulu. Yang kali tadi yang tambah ya, sekarang yang kali dulu. P kali Q. P-nya adalah X1 tambah 2 kali X2 tambah 2. Berarti P kali Q sama dengan X1 kali X2 ditambah 2X1 ditambah 2X2 ditambah 4. P kali Q sama dengan X1 kali X2 sudah ada minus 3 per 2 ditambah 2 kali X1 tambah X2. Ini kan sama dengan 2 kali X1 tambah X2 atau 2 kali 2 ditambah 4. Nah, ini senilai dengan ini 4 tambah 4 8 ya. Jadi minus 3 tambah 8 per 1 kali 2 jadi 16 per 2 atau sama dengan 13 per 2. Nah, sehingga persamaan kuadrat untuk persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurang P tambah Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat dikurang P tambah Q-nya tadi adalah 6. X ditambah P kali Q-nya sudah ada tadi 13 per 2 sama dengan 0. Supaya tidak pecahan kali 2 aja. Oke, kali 2 aja. Oke, kali 2 ya. Oke, kalau kali 2 maka hasilnya jadi X kuadrat dikurang 2X kuadrat dikurang 12X tambah 13 sama dengan 0. 2X kuadrat dikurang 12 tambah 13. Maka jawabannya adalah bola. Kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-14 yang tadi kita bahas ya. Ini pertidaksamaan kuadrat ya, pertidaksamaan kuadrat. Cara ngerjakannya bersama dengan persamaan kuadrat. Tinggal kita faktorkan aja nih. X kuadrat X kurang 2 kali X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Udah. Berarti ini X sama dengan 2,
X sama dengan 3. Ini adalah akar-akarnya. Yang mau kita cari adalah himpunan penyelesaiannya. Kita uji misalnya nilainya berapa? Uji nilai X. Misalnya 0 aja. Oke. 0 itu berada di sebelah kiri ya, berada di sini. Kita masukkan ke sini 0 kurang 2 negatif, 0 kurang 3 negatif. Negatif negatif berarti positif. Habis positif biasanya negatif, positif lagi. Yang diminta adalah lebih besar daripada 0, artinya arah positif. Yang mana arah positif berarti satu ke kiri, satu ke kanan, ya. Sehingga kalau ini hasilnya adalah X, jadi hasilnya adalah X lebih kecil daripada 2 kalau terpisah di atau X lebih besar dari 3. Karena di soal ada sama dengan, berarti tinggal kita bubui aja sama dengannya di soal. Oke, maka jawabannya adalah X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Jawabannya adalah ayam. Nomor 15, koordinat titik balik. Titik balik itu artinya titik puncak. Oke, titik puncak itu XP. Ini XP rumusnya adalah min B per 2A. Berarti min 2 per 2 kali A nya 1. Berarti hasilnya 1 lah ya. Untuk mendapatkan Y puncaknya, kita substitusikan aja 1 ke sini. Berarti dia 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 tambah 4. Berarti YP sama dengan 1 kurang 2 tambah 4 sama dengan 3 ya. Maka titik puncaknya adalah titik puncak. Nama-nama titik puncak itu ada, bisa juga titik balik, bisa titik ekstrim ya. Tergantung pertanyaannya. Maka jawaban yang tepat adalah cantik. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya adalah fungsi kuadrat juga. Tadi sudah kita bahas tentang fungsi kuadrat absis. Yang dikatakan absis itu adalah X, XP. Ini XP ini. Nah, absis titik balik dari, berarti XP itu XP. X puncak, rumusnya min B per 2A. XP-nya sudah dikasih tahu 2. Min hilang minnya jadi M tambah 3 aja. Per 2 kali A, A-nya adalah M. Ini A, B, dan C ya. Kali silang aja, berarti 4M sama dengan M tambah 3. 4M dikurang M sama dengan 3. 3M sama dengan 3, berarti M sama dengan 1. Karena ditanya hanya nilai M, berarti jawabannya adalah cantik. Nomor 17, fungsi kuadrat. Nah, ini kan ada maksimum atau minimum. Untuk mendeteksinya kita lihat dulu nilai A-nya. Nilai A-nya adalah min 2. Min 2 itu menandakan dia negatif. Jadi kalau ini negatif, minus, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kalau parabola terbuka ke bawah, maka dia mempunyai nilai maksimum. Dah, jadi beranjak dari situ, yang ini langsung kita coret. Ya, dia harus nilai maksimum. Dah, baik. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita cari berapa X puncaknya. X puncaknya berapa gitu ya. XP tadi rumusnya masih sama ya. Min B per 2A. Dah, berarti XP sama dengan min B-nya adalah 4 per 2 kali min 2. Berarti sama dengan 1. Jadi dari sini sudah ketahuan ya jawabannya. Min 1 itu udah nggak mungkin. Ini dengan 1 udah nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah dodol. Nanti caranya tinggal substitusikan ini ke sini untuk mendapatkan YP-nya, nanti dipastikan hasilnya 7. Selanjutnya kita masuk ke nomor 18, yaitu bagaimana kita menyelesaikan fungsi kuadrat. Boleh pakai substitusi atau pakai rumus ya. Kalau seandainya kita nggak tahu rumusnya nggak apa-apa, yang penting ada kata-kata melalui. Melalui itu substitusikan aja. Kalau dimasukkan 0, hasilnya pasti 5.
Yang tidak 5 nanti adalah ini minus 5, pasti salah. Tinggal kamu coba aja. Coba misalnya masukkan 3 ke sini. Ini 3 ya. 3 apakah hasilnya min 4? Coba dulu. Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 5. Oke. Sama dengan 9 dikurang 18 tambah 5. Oke, 9 kurang 18 minus 9 tambah 5 adalah minus 4. Ternyata benar ya. Kalau benar berarti dipastikan itulah jawabannya. Maka jawabannya adalah ayam. Tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya yaitu nomor 17. Kalau koefisien A-nya negatif, parabola terbuka ke atas, berarti dengan asumsi yang sama, asumsi yang sama, ini A-nya sama dengan 1 alias positif. Berarti dipastikan parabolanya terbuka ke atas. Ini menandakan yang terbuka ke bawah langsung kita coret ya. Selanjutnya, dia itu memotong di minus 12. Dilihat dari sini ya. Ini minus 12 semua sama ya. Semua sama. Jadi nggak bisa. Terus untuk menentukan mana jawabannya, tengok tanda A sama tanda B. Kalau sama tanda A dengan tanda B, maka letak puncaknya di sebelah kiri sumbu Y. Sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri ini. Kalau seandainya beda tanda, misalnya ini positif, ini negatif, berarti yang B jawabannya. Tapi karena dia positif, maka jawabannya antara B sama E. Berarti akibatnya nanti yang B itu jadi salah. Tinggal yang D sama E. Karena semuanya sama, yang bedakannya di sini cuma cek aja. Min 12 itu minus 4 kali 6 atau min 6 kali 2. Pastilah min 6 kali 2. Maka jawabannya adalah entok. Oke. Masih sama dengan tadi, ini parabola terbuka ke bawah. Dipastikan dia harus negatif A-nya. Akibatnya A sama D langsung kita coret. Terus dia memotong sumbu Y di 0,3. Berarti ini coret. Terus letak puncaknya itu di sebelah kiri Y. Kalau di sebelah kiri Y, tanda A dan tanda B harus sama. Ini positif, negatif berarti salah. Maka jawabannya adalah bola. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk ke part terakhir yaitu tentang limit ya. Limit itu dikerjakan dengan cara substitusi. Tapi kalau hasilnya 0/0 maka kita faktorkan saja. Baik. Jadi limit X menuju 2. Karena dia menuju 2, berarti yang kita harus usahakan X kurang 2 itu hilang. Di bawah pun ada X kurang 2. Dah. Selanjutnya, min 2 kali berapa supaya min 4? Pasti X tambah 2, ya kan? Ini min 2 kali berapa supaya 2? Berarti X kurang 1. Kalau udah sama, langsung kita coret aja yang membuat 0/0 ini. Substitusikan nilai dari X-nya. Dah. X-nya tadi menuju 2, berarti dia 2 ditambah 2 per 2 dikurang 1. Berarti dia 4/1 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah dodol. Dengan cara yang sama, ini limitnya X menuju min 1. Jadi usahakan min 1 itu harus mati. X dikurang min 1 berarti X tambah 1 harus dimatikan. Di bawah pasti ada X tambah 1 juga. Dah baru tengok, ini 8. Ini 1, berarti ini harus kali 8 nih. Ini harus kali 8. 8X. Ini 1, ini 2. Ini juga kali 2X. Jadi kalau modelnya seperti ini cukup lihat depan belakangnya aja. Ini 1, ini min 1. Berarti ini 1 kali berapa supaya min 1? Pasti kurang 1, ya kan? Ini juga gitu. Ini 1, ini min 5. 1 kali berapa supaya min 5? Pasti min 5 ini. Kalau sudah ada yang sama, memang targetnya ini harus dimatikan. Setelah itu kita substitusikan nilai dari X-nya. Berarti 8 dikali min 1 dikurang 1 per 2 kali min 1 kurang 5. Min 8 kurang 1 min 9 per min 2 kurang 5 min 7. Atau 9, min 7 kok, min 7 ya. Oke, maka hasilnya adalah 9/7. Maka pilihan yang tepat adalah cantik.
Kalau bentuknya seperti ini juga 0/0 berarti kita kali sekawan ya. Tapi kita buat dulu soalnya sama-sama akar supaya berlaku tadi rumus akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B itu adalah A kurang B. Ini kita buat 3 itu akar 9 aja kurang akar dari X kuadrat ditambah dengan 5. Kita kali dengan sekawannya. Sekawan itu sama tapi beda tanda ya. Akar 9 tambah akar X kuadrat tambah 5 dibagi dengan akar 9 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Dah. Baik, ini kita kalikan aja. Limit X menuju 2, 4 dikurang X kuadrat dikali akar 9 ditambah akar, langsung aja masukkan nilai X-nya, X tadi 2, 2 kuadrat ditambah 5 per, ini tadi akar A dikurang akar B kali akar A tambah akar B di awal sudah kita bahas, yaitu A kurang B. Jadi 9 dikurang X kuadrat ditambah 5. Dah, ini kita selesaikan. Berarti limit X menuju 2, oke, 4 dikurang X kuadrat dikali akar 9 ditambah akar 9 dibagi dengan akar 9, ini jadi 9 dikurang X kuadrat dikurang 5. Atau limit X menuju 2, oke, limit X menuju 2, 4 dikurang X kuadrat, akar 9 3 ya, 3 tambah 3 per 9 kurang 5 4 ya, 4 dikurang X kuadrat. Kalau sudah ada yang sama, ini kita coret aja. Maka udah jelas ya, 3 tambah 3 hasilnya ada 6. Maka pilihan yang tepat adalah dodol. Limit tak hingga, ya cukup tengok aja. Pangkat di atas lebih tinggi dari pangkat bawah, langsung jawabannya tak hingga. Maka jawabannya entok. Kalau limit tak hingga ini, kalau A sama dengan P, ini A, ini P, maka berlaku rumusnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Berarti langsung kita buat P-nya adalah min 7 dikurang 5 per 2 akar 9. Minus 12 dibagi 2 kali 3. Berarti minus 12 per 6 sama dengan minus 3. Minus 3 pula, minus 2. Oke. Jadi ya pilihannya adalah ayam. Mungkin cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.